Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelayanan kesehatan konvensional belum sepenuhnya dapat mengatasi semua masalah kesehatan. Perlu dikembangkannya pelayanan kesehatan tradisional (Yankestrat) yang aman dan bermanfaat dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan dan memperluas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat seperti pengembangan kesehatan tradisional yang terintegrasi. Lalu, apa tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangannya? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss bersama anggota Komisi D DPRD DIY Tustiani SH dan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi dan guru besar FKKMK UGM, Profesor Dr. Nyoman Kertia, SP, PDK. Telah diturunkan untuk umat manusia ajaran untuk menjalani hidupnya. Bacalah, Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan kalamnya. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Bacalah, maka dia akan tunjukkan jalannya. Bacalah, maka dia akan tunjukkan jalannya. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif. Menjadi hak bagi pasien untuk mendapat layanan kesehatan yang mumpuni, baik, aman, dan bermutu. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, maka dibutuhkan layanan kesehatan untuk masyarakat. Salah satunya adalah layanan kesehatan tradisional terintegrasi. Berdasar data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022, hampir 30% dari jumlah penduduk di Indonesia memiliki keluhan kesehatan. Rasio tersebut meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 27,23%. Padahal, persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan sudah menurun pada 2020 dan 2021. Hal tersebut bahkan terjadi ketika wabah COVID-19 sedang melonjak di dalam negeri. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, perlu adanya pengembangan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan pelayanan kesehatan konvensional belum sepenuhnya dapat mengatasi semua masalah kesehatan. Salah satu pengembangan pelayanan yang dapat dilakukan adalah pelayanan kesehatan tradisional yang terintegrasi, yang aman dan bermanfaat. Pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi tersebut merupakan suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengkombinasikan pelayanan kesehatan konvensional seperti rumah sakit atau puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap maupun pengganti dalam keadaan tertentu. Pengobatan dan perawatan kesehatan tradisional ini dengan menggunakan metode keterampilan seperti teknik manual, terapi energi, dan terapi olah pikir. Kemudian menggunakan ramuan atau jamu, serta kombinasi ramuan dan keterampilan yang merupakan satu kesatuan sistem keilmuan kesehatan tradisional. Yankestrat integrasi menjadi bagian penting dalam dunia medis karena kerap menjadi pilihan masyarakat untuk mencari kesembuhan dari penyakit yang diderita. Tren dengan pelayanan kesehatan tradisional ini akan terus berkembang seiring dengan perubahan perilaku hidup, seiring dengan pola makan dengan gizi yang tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, ataupun merokok. Pelayanan kesehatan berbasis tradisional ini bukan hanya dilakukan untuk orang sakit semata, namun dapat dilakukan untuk orang-orang sehat sebagai upaya preventif untuk mencegah jenis-jenis penyakit yang ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Sehat, bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Karena bahagia juga nih Sobat Sehat, Discuss Podcast Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta episode kali ini bisa menyapa Anda karena ini podcast merupakan satu upaya atau sarana sebagai media promosi, sosialisasi sekaligus edukasi kepada masyarakat terkait dengan permasalahan kesehatan dan juga pelayanan kesehatan. Di episode kali ini bersama saya Dina Amalia, nanti kita akan membahas satu tema. Ini sebetulnya mungkin sudah pernah Anda dengar ya Sobat Sehat terkait dengan implementasi kesehatan tradisional integrasi dalam manajemen diabetes mellitus. Nah, kalau Anda yang mungkin belum pernah mendengar, nanti akan kita simak bersama-sama pembahasannya karena kita juga sudah bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir. Kita coba sapa, ada Ibu Tustiani SH selaku anggota Komisi D DPRD DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Bu Tusti Ya. sehat ya? Oh, harus sehat. Harus sehat dan sehat semangat. lahir dan batin. Masya Allah, itu yang penting. Iya. Lahirnya, batinnya juga Iya. harus sehat. Kemudian kita juga bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Nyoman Kertia, SPPDKR, sekaligus selaku dokter spesialis penyakit dalam dan juga konsultan reumatologi sekaligus guru besar FKKMK UGM. Selamat siang Dok, Selamat siang. kabar sehat ya? Nah, sehat. Terima kasih. Alhamdulillah, ini dua narasumber kita sehat, semoga juga sobat sehat dalam kondisi sehat juga di discuss kali ini karena bisa jadi nih Prof dan juga Bu, kita atau sobat sehat ini kunci sehatnya adalah di pengobatan tradisional ya, karena itu yang akan kita bahas bersama. Kalau pengobatan tradisional mungkin sobat sehat sudah akrab begitu ya, herbal, kemudian juga pijat begitu. Tapi kalau yang akan kita bahas sekarang, ini yang mungkin baru pernah didengar ya oleh sobat sehat, yaitu terkait dengan kesehatan tradisional integrasi. Itu sebagai pembuka mungkin Prof Nyoman. Sebetulnya itu apa sih Prof Nyoman? Iya, terima kasih. Kesehatan tradisional terintegrasi adalah suatu pelayanan kesehatan tradisional yang diintegrasikan dengan pengobatan konvensional yang sudah ada. Jadi pelayanan tradisional ini masuk ke rumah sakit, ke puskesmas ya. Itu ada Permenkes nomor 37 tahun 2017 untuk dalam pelaksanaan ini gitu ya. Baik, itu bentuknya berarti apa saja Prof kalau di kesehatan tradisional tadi? Ya, integrasi yang kita sepakati selama ini itu ada akupunktur, akupressure sama pengobatan herbal ya. Sebenarnya bisa juga yang lain ya, seperti pijat-pijat dan sebagainya ada. Baik, jadi bentuknya yang disepakati ada akupuntur, kemudian akupressure dan juga herbal. Ini tiga-tiganya ini sebetulnya kalau sejak lama ya Bu Tusti dan juga Sobat Sehat ini sudah sering kita dengar begitu ya. Kalau selain di rumah sakit ya mungkin sebelumnya ada Gria Sehat atau panti pijat begitu atau panti akupuntur. Nah ini karena sekarang sudah terintegrasi jadi sudah masuk ke puskesmas dan juga rumah sakit. Nah kalau dari anggota dewan sendiri dukungannya terhadap tadi ya Yankestrat ini seperti apa? Jadi begini, ini kan kayaknya saya lagi mendengar ya. Barang baru ya Bu ya. Sebenarnya walaupun kita sebagai masyarakat awam itu sudah terbiasa dengan pengobatan herbal. Karena kan kita sudah tahu ada jamu-jamu ya Prof. Iya. Kita kalau misalnya bagi perempuan itu kadang-kadang datang bulan kita kan memakai itu apa Kunir, ya. kunyit sama asem, kemudian kita kalau habis melahirkan juga minum jamu-jamuan, ada ya pokoknya jamu warisan leluhur kita ya Dok ya, gitu. Nah cuma sekarang ini kan di era modern, kemudian sudah ada integrasi antara dengan rumah sakit ataupun puskesmas. Nah ini alhamdulillah saya sebagai wakilnya masyarakat artinya kan mungkin ada semacam peralihan dari pengobatan secara kimiawi ke herbal. Cuma tadi gini, saya dapat
bisik-bisik dari teman-teman dinas kesehatan, kira-kira itu bisa bisa di cover di dalam jaminan kesehatan apa BPJS, ya. tidak gitu loh. Oke. Lah, tadi teman-teman kesehatan juga bilang, Bu, belum itu. Lah, ini tentu saja sebagai tugasnya wakilnya masyarakat itu kan bagaimana kita bisa membuat regulasi agar tadi kesehatan tradisional itu bisa tercover di dalam BPJS. Atau kalau tidak ya, karena BPJS itu sifatnya JKN itu kan nasional ya. Iya. Dan ini kan kaitan dengan kearifan lokal yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ya mungkin nanti kita memakai dana keistimewaan atau dibuatkan regulasi terlebih dahulu dengan peraturan gubernur. Baik, jadi Mungkin itu ya yang kita tunggu regulasinya supaya pengobatan secara tradisional begitu ya, atau pelayanan kesehatan tradisional di rumah sakit atau di puskesmas ini semakin terjangkau, mudah dijangkau oleh masyarakat di kalangan manapun ya Bu Iya. Tusti ya. Dan tentu saja menjadi tugasnya teman-teman dinas kesehatan dan saya sebagai mitranya untuk bagaimana ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Karena masyarakat belum tahu loh, saya tadi di rumah sakit itu baru beberapa Ternyata bulan yang ada ya. lalu. Iya. Di sana itu ada Bu di rumah sakit Sarjito, kemudian ada di Panti Rapih kalau tidak salah ada ya Dok ya. Iya. Itu. Iya. Baik, itu kalau di Yogyakarta. Mungkin Prof. Nyoman ada tambahan kalau di Yogyakarta rumah sakit atau puskesmas yang sudah ada pelayanan kesehatan tradisionalnya ada di mana lagi Prof? Ya, pertama di Sarjito, Mhm. kemudian rumah sakit Panti Rapih, kemudian rumah sakit Pademangan Senopati, Bantul, ya. Bantul. Kemudian puskesmas Gondomanan, Gondomanan 2, kemudian puskesmas Kasian. Jadi sementara itu kita terus menambah nanti untuk pelayanan ini. Baik, itu yang kita harapkan semoga bisa semakin terjangkau oleh masyarakat ya. Karena kalau tadi mungkin Prof. Nyoman sekaligus bisa menyampaikan kepada masyarakat juga kenapa kemudian pelayanan kesehatan tradisional integrasi ini dipandang penting begitu ya untuk tadi diintegrasikan dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun puskesmas. Iya, sebenarnya kita terkagum-kagum dengan khasiat obat-obat herbal misalnya atau pelayanan tradisional, tadi akupuntur, akupresur, bahkan pijat yang sudah dari nenek moyang kita. Khasiatnya banyak, kemudian juga keamanannya cukup tinggi ya. Kita tahu obat-obat kimia atau konvensional memang sering cespleng ya, tetapi keamanannya masih tidak 100% aman ya. Jadi hati-hati banget memberikan obat kimia itu, sehingga dengan kombinasi dengan tradisional ini harapan kita adalah pertama lebih berkhasiat obatnya, kedua lebih aman, ketiga tentu lebih murah untuk masyarakat itu ya. Ya demikian. Jadi lebih berkhasiat, lebih aman dan juga lebih murah itu harapannya. Tapi kadang-kadang yang terjadi ya Bu Tusti dan juga Prof. Nyoman, ini kalau kita iseng mungkin ya googling gitu ya atau cari di e-commerce obat tradisional misalnya untuk menurunkan gula darah atau lain sebagainya, ini akan banyak sekali yang muncul dan kita mungkin sebagai masyarakat awam kita tidak tahu ya apakah ini aman atau tidak begitu ya, apakah ini bisa dikonsumsi atau tidak. Nah kalau dari Dewan sendiri apa ada regulasi atau juga pengawasan ya kepada beredarnya obat-obat pun jamu kadang-kadang juga sudah ada yang dikemas gitu ya Bu Tusti ya dan juga Prof. Nyoman. Jadi kalau untuk pengawasan obat dan makanan kan sudah ada BPOM ya. BPOM itu artinya sudah mempunyai tugas masing-masing dan saya kira teman-teman dari dinas kesehatan itu kan keterkaitannya itu ada dari mulai UMKM ya ini ya kita ngomongin sebentar ke UMKM dari mulai ini kualitas air itu kan juga dari teman-teman dinas kesehatan untuk menjaminnya untuk menjamin kualitas air ini terjamin untuk kesehatan makanan atau tidak itu kan dari dinas kesehatan. Jadi dari awal memang dinas kesehatan itu sudah ada untuk bagaimana menjaga produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman UMKM maupun rumah makan itu terjamin dengan baik. Baik, termasuk juga tadi obat-obatan yang juga mungkin beredar begitu ya di kalangan masyarakat. Karena kalau beberapa waktu lalu ini juga ada bisa jadi catatan buruk juga untuk farmasi kita ya karena ada obat-obatan yang ternyata kandung
beredar tapi ternyata ada efek sampingnya untuk kesehatan ginjal anak-anak kita waktu itu ya. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Tapi kalau berhubungan dengan obat-obatan yang kemudian beredar di masyarakat, Prof. Nyoman, dari kalau kita tadi bicara soal obat herbal begitu ya, ini kan mungkin nanti Prof. Nyoman juga bisa menyampaikan sebetulnya prinsip obat herbal itu seperti apa dan sampai obat itu bisa sampai begitu ya di tangan masyarakat, itu prosesnya seperti apa? Obat herbal itu sebenarnya bisa digolongkan 3 ya. Ada yang jamu, kemudian ada yang herbal terstandar, artinya naik levelnya, kemudian ada fitofarmaka gitu ya. Jadi pada posisi jamu di mana obat herbal itu sebenarnya belum diketahui apa zat berkhasiatnya, belum pernah dicoba dilakukan riset baik pada hewan apalagi pada pasien. Jadi posisinya jamu gitu ya. Nanti kalau zat berkhasiatnya sudah diketahui dan sudah dilakukan riset pada hewan bahwa itu aman, itu berkhasiat, namanya herbal terstandar. Herbal terstandar kalau mau dinaikkan lagi itu dicobakan atau diteliti untuk pasien-pasien dan ternyata itu aman dan berkhasiat, maka namanya fitofarmaka ya. Jadi sebenarnya kearifan kita saja memakai obat itu. Jamu juga bagus gitu, cuma level evidence-nya ada bukti ilmiahnya pada posisi jamu gitu ya. Jadi bukan salah gitu, masyarakat minum silakan asal kita tahu. Kan belum pernah ada keracunan beras kencur kan, ada kunir asam, tidak ada orang keracunan kan. Obat kimia justru banyak yang keracunan gitu kan, gitu ya. Baik, sehingga tadi ya itu istimewanya atau poin plusnya dari pengobatan tradisional ya, tadi lebih aman, kemudian juga lebih berkhasiat. Ini juga alasannya ya Sobat Sehat, kenapa kemudian dimasukkan atau diintegrasikan dengan fasilitas kesehatan kita berupa puskesmas dan juga rumah sakit. Nah, kalau di Yankestrat integrasi sendiri dari rumah sakit kemudian juga puskesmas, ini gambarannya seperti apa, Prof? Mungkin dari proses atau alurnya begitu ya masyarakat yang ingin menggunakan layanan ini. Ya, maksudnya tadi Bu Dusti sampaikan kan belum masuk BPJS lah ya. Di sana masyarakat perlu kita bantu, mudah-mudahan nanti Bu Dusti sama teman-teman bisa menggolkan lah dari dana keistimewaan. Mungkin teman-teman di Jakarta secara nasional itu lebih bagus lagi. Kemudian saat ini jadi pasien-pasien dia ada mendaftar di poliklinik ya, poliklinik untuk diperiksa oleh dokter di sana untuk mendapat pelayanan yang mana mereka mau, yang mana ditentukan oleh dokternya. Dan yang sering di Sarjito sebenarnya dikirim oleh teman-teman dokter gitu ya. Di dokter-dokter di Sarjito itu sudah tertarik untuk mengirim pasiennya ke kami di Poliklinik Herbal. Kan ini kan luar biasa ya. Saya pikir dokter itu karena kita didik secara barat saja mungkin anti terhadap, tapi lama-lama kok berubah gitu ya. Ini menarik sekali. Baik. Jadi tadi masyarakat ketika ke rumah sakit atau ke puskesmas tadi alurnya bisa mendaftarkan terlebih dahulu, kemudian minta diperiksa untuk herbal misalnya atau untuk akupunktur, akupressure, atau mendaftar saja kalau saya tidak tahu saya mau diperiksa apa, mendaftar aja, nanti kan dokternya mengarahkan, oh ini mestinya dilakukan ini gitu. Baik, nanti diarahkan oleh dokternya ya. Berarti kalau Yankestrat ini sebagai gambaran prosedurnya siapa kemudian yang melayani masyarakat di pusat pelayanan Yankestrat ini seperti apa? Siapa? Ya, dokter-dokter khususnya yang herbal itu memang kita latih dan kita sudah banyak sekali melatih. Bahkan Komisi Nasional Saintifik Jamu yang saya juga ada di sana melatih sudah 600 dokter sekarang di Indonesia ya. Mereka bisa memberikan itu ya. Untuk akupunktur itu memang sudah ada ahli akupunktur. Akupressure juga bersertifikat ya. Jadi kita juga tidak main-main tentang keamanan pasien ya. Sebab nanti jangan sampai salah melakukan malah efek samping kan. Itu yang penting juga. Baik, jadi memang ada tenaga kesehatan khusus begitu ya di Yankestrat ini yang nantinya melayani masyarakat. Kalau dari Bu Tusti sendiri terhadap kesediaan begitu atau penyediaan tenaga-tenaga kesehatan di Yankestrat ini seperti apa Bu kalau dari anggota Dewan dan dukungannya? Ini kan alhamdulillah ya Dok, panjenengan sebagai profesor sudah bisa memberikan
artinya alternatif pengobatan bagi masyarakat di DIY khususnya. Lah, kebetulan teman-teman juga banyak tenaga kesehatan di bidang tradisional. Iya. Nah, ini nanti tentu saja saya tak berkomunikasi dengan teman-teman dinas kesehatan. Artinya kalau tadi itu rumah sakit hanya beberapa ya Dok yang terintegrasi belum di. banyak ya, jadi perlu Nah, ini ditambah. menjadi tugas kita untuk bagaimana bisa memasyarakatkan memasalkan kesehatan tradisional bagi rumah sakit yang ada di DIY. Nah, tentu saja juga ada dukungan dana. Nah, Karena itu. apapun bentuknya kan tetap pendanaan itu ada. Kebetulan juga ada tenaga kesehatan tradisional lain nanti diperdayakan. Ini tetap juga dengan biaya pendanaan dari dinas kesehatan. Artinya ada daya dukungnya. Baik. Jadi untuk anggaran memang sudah dialokasikan secara khusus begitu ya Iya, untuk harusnya yang memang kesehatan. begitu ya Dok ya. Iya. Ini saya bagian dari menggali Betul, Bu. informasi ya. Iya. Dok, ya. Bisa dikonfirmasi nih Dokter. Iya. Ada Prof. hal Nyoman. baru ya. Mhm. Sekarang sudah masuk Fornas. Ada 5 kita sepakati herbal, obat herbal ya. Kita sepakati 5. Tapi memang masih proses untuk masuk ke rumah sakitnya nanti ya. Itu ada, jadi kan masuk BPJS itu. Tapi kan masih banyak penyakit lain kan. Jadi sementara kita. Jadi saya di Komisi Nasional Seleksi Fitofarmaka juga di sana saya sudah sepakat untuk itu. Baik. Kita gerak awal lah begitu. Iya. Ya. 5 obat itu apa saja Dok kalau boleh Ada disampaikan? obat MA, Mhm. ada obat jantung, obat alergi, kemudian obat diabetes, ya, kemudian obat ginjal juga. Jadi ada itu yang simple ya, tidak mahal ya, BPJS mestinya tidak susah lah, murah Dok, kan. itu obatnya dari jamu-jamuan gitu. Iya, jadi diekstrak gitu. Oh, gitu. Kita Depkes Misalnya kan obat punya. jantung gitu. Maaf Iya, iya silakan ya, ya Iya. apa? Iya. Ini kita Kalau obat jantung itu obatnya apa, dari ekstrak apa gitu loh Dok? Pertama ada kunyitnya, kedua ada bawang putihnya. Oh, ada bawang Itu, putihnya. jadi itu dia semuanya mengurangi kolesterol, antioksidan yang tinggi sehingga mencegah jangan sampai ada gumpalan darah di jantung gitu. Oh gitu. Secara ilmiah bisa dijelaskan itu ya. Artinya kan kimiawi dengan ini kan sebenarnya hampir sama, cuma kalau Khasiatnya ya. kimiawi itu kan langsung terasa ya Dok. Kalau yang herbal kan mungkin jangka panjang. Iya ya. harus telaten, mana Jangka didetaili panjang. ya. Jadi mereka istilah integrasi bersama-sama, bukan menghilangkan obat baratnya gitu lah, enggak, bersama-sama gitu, integrasi. baik, jadi dua-duanya sama-sama kita dorong begitu ya. Tadi Iya. ada obat-obat barat atau konvensional begitu, dan Iya. juga ada obat-obat yang umum, obat-obat herbal begitu atau obat-obat tradisional. Tapi kalau kita tadi bicara soal pelayanan kesehatan tradisional, tadi ada obat herbal, kemudian juga akupuntur, akupressure. Sebetulnya kalau boleh kita bandingkan juga nih, Prof. Nyoman dan juga Bu Tusti gitu ya, tingkat keberhasilannya seperti apa sih? Begini, kita masalah bukti atau istilahnya evidence ya. Kalau obat-obat kimia itu kan scientific evidence ya, pakai statistik gitulah. Ya. Sedangkan obat-obat herbal atau pijat itu pakai empirical evidence, bukti empiris. Masyarakat ratusan tahun minum itu tidak ada yang mengeluh, mereka sehat. Kan begitu. Pakai statistik, tidak pernah. Masa tukang jamu pakai statistik. PLB kecil 0,05 tidak ada. Jadi Modern akan nanti berbeda jadinya. pendekatannya. Dan kita percaya dua-duanya. Makanya saya sering kasih ceramah ke dokter-dokter. Coba Anda berpikir yang sedikit beda lah gitu. Kalau selalu pakai statistik bisa salah. Pakai empiris juga gitu ya. Kalau enggak gitu kita udah musnah kan. Dulu kan belum ada obat kimia. Kan pakai herbal semua zaman dulu. Kenapa kita masih berkembang dan sehat kan? Logikanya kan begitu. Oke, jadi memang kalau sebetulnya obat tradisional, obat herbal ini adalah warisan nenek moyang begitu ya, kearifan lokal yang sudah lama ada, tapi kemudian ini berusaha untuk diintegrasikan dengan fasilitas kesehatan supaya masyarakat ini bisa lebih mudah untuk menjangkaunya begitu ya, Prof. Nyoman ya. Nah, kalau tata laksana di Yankestrat sendiri kalau sekarang seperti apa? Anggaplah contohnya di Sarjito ya. Ya. Sarjito kita sudah mulai buka tahun 2010. Nah, lama 13 tahun lah ya. Jadi salah satunya herbal ya. Herbal itu
Pasien-pasien bisa datang sendiri atau dirujuk oleh dokter lain untuk mendapatkan tambahan obat herbal. Memang kebanyakan pasien saya adalah kombinasi. Jadi obat kimia ini tidak di stop. Kita tambahi agar lebih berkhasiat, lebih aman gitu ya. Jadi kadang-kadang memang pasien sudah kewalahan. Kayak kanker saya tidak mampu lagi beli obat. Sudah habis sawah saya. Saya minta obat herbal saja. Paksa kita kasihkan juga. Tapi sebenarnya evidence kalau kita pakai scientific evidence banyak-banyak obat barat dan obat kimia itu kan yang memang evidence-nya ada buktinya, bukti ilmiahnya kuat ya. Kita mendukung dengan obat herbal. Jadi pelayanannya seperti dan herbal ini pun kan tidak sembarang. Kita harus ekstrak dengan baik ya. Herbal terstandar yang betul-betul aman dan berkhasiat ya. Kalau fitofarmaka posisinya itu dokter sudah ngeresepin sendiri tanpa obat kimia boleh. Karena fitofarmaka itu sudah diuji kepada para pasien bahwa dia bisa mengimbangi obat kimia gitu. Boleh sendiri dia gitu. Baik. Ya, jadi macam-macam. Tapi berarti dari proses obat-obatan herbal atau tanaman-tanaman herbal begitu ya sampai kemudian kalau di masyarakat mungkin yang beredar jadi kapsul gitu ya Bu Tusti dan juga Prof Nyoman, ekstrak-ekstraknya gitu ya. Itu seberapa rumit gitu Dok? Iya, memang begini. Suatu pabrik atau UKOT industri obat tradisional ya. Di sini ada usaha obat tradisional sama ya, usaha kecil obat tradisional. Dia untuk membuat usaha ini saja sudah harus ada izin dari Dinkes ya. Kebersihannya macam-macam lah. Kemudian mulai bikin obat harus dapat izin dari ini Badan POM. Obatnya harus dikirim ke Badan POM, dicek ya. Udah betul aman, berkhasiat ya. Cuman ya saya zaman dulu kan sering pabrik obatnya nambahi sendiri obat kimia kan bahaya sekali kan. Obat herbal jangan ditambah obat kimia. Biar cesplong itu kan bahaya ya. Itu tidak boleh karena memang Badan POM mengizinkan obat herbal gitu. Tidak ada tambahan kimia kan begitu. Jadi begitu proses pembuatan obat ini ya, tidak sederhana tapi sebenarnya jatuhnya lebih murah kalau kita betul-betul menekuni itu. Baik. Dan ini mungkin yang juga bisa disosialisasikan kepada masyarakat ya bahwa tanaman-tanaman herbal atau toga ya Bu Tusti ya, tanaman obat biofarmaka namanya. Ya Dap ya. Iya. Oh baik. Iya. Karena masyarakat juga mengembangkan. Iya. Seperti apa itu Bu Tusti? Jadi di Dinas Koperasi dan UMKM itu kan ada semacam pemberdayaan bagi kelompok masyarakat, khususnya mungkin bagi kelompok ibu-ibu, kelompok wanita tani. Nah itu mereka diberikan semacam pelatihan sekaligus nanti pemberdayaan untuk menanam biofarmaka. Biofarmaka itu kan jejamuan ya Dok ya. Iya. Ada empon-empon, ada kunyit, ada lekuas dan lain-lain. Ya kaitannya untuk pengembangan untuk di bidang jamu-jamuan itu. Jadi sudah ada sosialisasi dan juga mendorong masyarakat untuk Tidak hanya menanam sendiri ya? sosialisasi, tapi memang dibantu oleh pemerintah. Ini loh kelompokmu saya kasih bibit ini, kemudian silakan kamu tanam, kemudian kamu jual ke kelompok-kelompok jamu atau mungkin sentra yang membuat jamu itu. Jadi sebenarnya masyarakat itu sudah dari hulu sampai hilirnya itu sudah dipersiapkan oleh Terfasilitasi sudah sebetulnya terfasilitasi ya. oleh pemerintah ini. Kita kalau obat-obatan kimiawi kalau dibandingkan dengan obat-obatan herbal ini sebetulnya lebih murah yang herbal begitu ya, Iya. Prof ya. Tapi kalau dari Dewan sendiri kira-kira apakah ada dari pemerintah bantuan begitu ya untuk menurunkan harga-harga obat ini? Sebenarnya kalau untuk yang ini obat herbal atau obat apa? Coba kita obat herbal dulu Bu. Kalau obat herbal kan sudah saya sampaikan, ini menjadi tugas saya untuk bagaimana nanti ada regulasi yang mengatur supaya kalau masyarakat itu berobat, khususnya untuk obat-obatan yang tradisional itu bisa tercover walaupun tidak masuk BPJS. BPJS itu kan sifatnya nasional ya. Tapi kalau ini kan kearifan lokal yang ada di DIY. Memungkinkan berarti Ya, sebetulnya Bu ya. mudah-mudahan memungkinkan anggarannya itu ada. Artinya ini sudah kayak kalau orang Jawa itu sudah kayak tumbuh oleh tutup.
tumbuleh tutup itu sudah nyekrup. Artinya dana keistimewaan itu kan untuk bagian melestarikan kebudayaan yang ada di DIY. Kita berobat dengan obat-obatan herbal itu juga warisan nenek moyang ya dok, itu dan harus dilestarikan. Ini sudah masuk gitu loh untuk misalnya nanti itu teman-teman dinas kesehatan itu ada semacam irisan anggaran untuk ke sana. Artinya monggo nanti dikomunikasikan dengan teman-teman Pani Radio untuk ini buat masyarakat yang mau mengakses obat-obatan tradisional. Dikasih berapa dulu, artinya uji coba, tapi kita akan membuat regulasi dulu. Wah, ini agenda selanjutnya berarti Iya. yang Bu Tusti ya. Mungkin gini Mbak Dian ya, Dina. Mbak Dina, saya mau nanya ke dokter. Pak dokter, itu biaya untuk pengobatan tradisional itu berapa toh dok? Misalnya Kalau penyakit diabetes mellitus gitu loh, berapa ya dok? Iya, kalau saya lihat itu kira-kira ada 25-30 ribu untuk 2 minggu. Untuk itu udah dapat Kan obat-obatnya? murah itu kan? Udah Murah ya? dari Iya. mulai periksa Nah misalnya itu kalau Obatnya dokternya berupa? kan ditanggung oleh ini, oleh gajinya sama BPJS ada tuh. Tapi ininya obatnya harus beli ya? Ya, obatnya sementara kan harus beli. Iya, tapi gini dok, tadi dokter kan itu harus lewat umum ya? Jadi karena belum masuk BPJS Iya, programnya kan lewat umum jadinya. Berarti dokternya gratis? Itu masalahnya, dokternya kan mesti ngambil dari poli lain biasanya. Oh gitu. Jadi dia periksa tempat lain udah dapat lah. Jadi Oh gitu. memang Jadi subsidi begitulah. silang ya? Kita posisi saya ya sudah, yang penting saya layani masyarakat segitu saja. Oh, gitu. Sementara kan Karena Karena sistemnya belum masuk. seperti itu berarti ya. belum masuk BPJS masalahnya. Iya. Jadi termasuk dokternya tidak masuk. Kan. Itu termasuk kompak untuk rumah sakit dan Kenapa? untuk misalnya rumah sakit yang lainnya? Eh, Misalnya kalau di Bantul di rumah sakit. sama Panembahan belum ada Senopati. yang masuk BPJS masalah. Jadi di rumah dokternya masih tetap wah ini pokoknya Iya. Itu Jadinya, jadi sambil iya. bersedekah gitu ya. Ya gitu. Jadi biasanya juga pasien anggaplah polikliniknya ke dalam, saya tangani di situ kan. Kemudian saya kirim ke poli herbal. Jadi saya kan sudah dapat di poli penyakit dalam lah dapat. Oh gitu. Dapat apa Iya. istilahnya itu? Dapat Ya fee-nya lah. ya. Di herbal apa kita enggak usah mikir GM, lagi. GM ya dok ya. GM. apa tuh? Jaminan medis ya dok. Iya, jam Oh berapa iya, iya. istilahnya, Baik. gitu. Nanti Ya. akan kita coba ulik lagi di Bu Tusti dan juga Prof. Iya. Nyoman. Tadi sudah sempat dibahas sedikit ya oleh Bu Tusti, ini terkait dengan pengobatan herbal khususnya untuk diabetes mellitus ya, karena itu yang nanti akan kita coba bahas. Kalau di Yankestrat sendiri seperti apa implementasinya terhadap penanganan diabetes mellitus, dan termasuk juga tadi Prof. Nyoman mungkin juga menyampaikan tenaga kesehatannya begitu ya, itu seperti apa nanti akan kita coba bahas, lanjutkan perbincangan kita. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Sobat Sehat untuk menyimak tayangan berikut ini. Pelayanan kesehatan konvensional belum sepenuhnya dapat mengatasi semua masalah kesehatan. Perlu dikembangkan pelayanan kesehatan tradisional Yankestrat yang aman dan bermanfaat dalam upaya meningkatkan dan memperluas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Hal tersebut merupakan peluang bagi Yankestrat untuk menjadi inovasi di Fasyankes. Yang menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan tradisional adalah pembiayaan yang belum sepenuhnya ditanggung oleh BPJS. Data uji klinis yang masih terbatas, harga obat-obatan herbal yang tidak lebih murah dari obat-obatan tradisional, konvensional, adanya obat herbal asing yang masuk ke Indonesia, disertai dengan tenaga asing, serta dukungan komite medik dan Pemda yang belum optimal. Sementara itu, masyarakat belum mengenal sepenuhnya tentang pelayanan kesehatan tradisional. Di sisi lain, masih berkembangnya stigma negatif terhadap pelayanan kesehatan tradisional. Untuk itu, diperlukan adanya sosialisasi yang masif dan berkesinambungan di dalam masyarakat, sehingga layanan kesehatan tradisional dapat berkembang dengan baik serta mendapat dukungan dari semua kalangan. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih menyaksikan Discuss, dan kali ini kita akan lanjutkan masih terkait dengan
pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Bahasannya tadi sudah kita simak ya di segmen awal, apa itu Yankestrat atau pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Tadi ada di rumah sakit dan kemudian juga ada di puskesmas begitu ya, yang ternyata masih ada catatan-catatannya. Kalau tadi dari Bu Tusti, ini bagaimana dari Dewan maupun bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan nanti membuat regulasi supaya pelayanan ini bisa lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat begitu ya Bu Tusti ya. Dan juga kalau dari sudut pandang tenaga kesehatannya, penyediaan atau ketersediaan tenaga kesehatan yang khusus untuk pengobatan tradisional ini sebetulnya seperti apa, Prof. Nyoman? Selama ini memang tenaga-tenaga kesehatan yang ada yang kita latih. Jadi tidak nambah tenaga gitu ya. Jadi tenaga kesehatan sudah ada di provinsi, misalnya di Jakarta ada pelatihan, kita ikutkan kemudian melayani. Tapi ada, kalau di saat itu ada juga memang kita adakan rekrutmen khusus ya, tapi itu kan pijat ya. Pijat, saya mungkin aneh kalau melihat di rumah sakit sehebat itu ada tukang pijat ya. Kan aneh ya, tapi begitulah. Yang penting aman ya. Saya punya riset pijat tentang pijat pikun. Wah, titik yang dipijat khusus tuh. Saya ngisor miri, ngisor pongol. Tahu ngisor pongol? Apa itu? Silet kodok, tahu silet kodok? Iya, Apa Itu Bu Tusti? dipijat-pijat pilingan gitu. Jadi titiknya pijat ternyata orangnya semakin Khusus ingat. ya, Jadi pijat itu bisa diilmiahkan dan nyatanya memang berkhasiat gitu ya. Itu pengalaman pengadaan tenaga kesehatan. Oke, dan itu yang perlu pelatihan khusus ya untuk tadi Ya. pengadaan tenaga kesehatan khusus untuk kesehatan tradisional. Kalau tadi di segmen sebelumnya sempat kita bahas terkait dengan beberapa herbal tradisional dari beberapa penyakit begitu ya. Salah satunya akan kita bahas ini tentang diabetes mellitus nih, Prof. Nyoman. Nah, bisa disampaikan mungkin kalau pengobatan secara umumnya terlebih dahulu ya, biasanya diabetes mellitus ini obatnya seperti apa? Secara umum diabetes itu kencing manis ya. Berarti dipilih herbal-herbal yang pahit. Ya, kebalikannya. Makanya orang tua kita bilang sering-seringlah minum pahitan agar hidup kita jadi manis gitu kan. Kalau Anda suka manisan maka hidup Anda jadi pahit karena akan kena kencing manis. Oh, aduh, ya. Jadi konsepnya begitu. Sehingga yang pahit-pahit apa? Sambiloto, brotowali, pare. Satu obat juga yang pahit tapi namanya manis, yaitu kayu manis. Ya, itu juga sebenarnya kalau diminum tidak manis kan. Itu juga obat kencing manis. Jadi itu yang banyak risetnya ya untuk kencing manis. Itu berarti kalau misalnya masyarakat penderita diabetes mellitus ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit atau ke puskesmas, kemudian tadi ada keluhan diabetes mellitus, bagaimana alurnya sampai kemudian tadi misalnya diberikan herbal atau jamu khusus? Ya Bisa request begitu? mendaftar, boleh request ke dokternya, misalnya mendaftar ke poliklinik umum lah gitu ya, bukan herbal dulu ya. Nanti minta sama dokter, saya minta obat herbal. Dokternya yang ngirim ke poliklinik herbal, dapat juga obat herbal. Atau dari awal saya mau ke poliklinik herbal boleh, toh. Jadi sebenarnya yang penting kita bagaimana integrasi sebenarnya. Akan sulit kita pertanggungjawabkan kalau kita hanya berikan herbal. Nanti bukti ilmiahnya seberapa dipertanyakan. Oke Bu, tenang saja, obat apa gulanya 300 saya kasih pare. Ya kalau kolap dia salah dokternya kan. Jadi tetap pakai obat kimianya, kita tambah herbal gitu. Dengan tujuan nanti obat kimianya enggak tinggi-tinggi itunya dosisnya kan, jadi efek sampingnya lebih rendah. Baik, jadi sebetulnya konsepnya ini adalah gabungan ya, Dok ya? Iya, terintegrasi. Antara obat-obat kimiawi atau yang konvensional dengan Iya. obat-obat herbal. Iya. Atau akupunktur, akupressure ya, tidak harus obat. Iya. Akupunktur, akupressure. Kalau tadi hubungannya dengan diabetes mellitus, ini rujukannya ketika kita ke Yankestrat begitu ya. Iya. Kalau di akupunktur, akupressure ada atau tidak? Tergantung dokternya juga yang menangani pertama atau kita pasiennya. Saya mau ke akupressure silakan. Langsung atau ke poli umum dulu, dokternya sana yang ngirim.
Anda butuh akupunktur, oke saya kirim ke sana kan bisa saja. Oke. Kadang pasien kan kadang tidak paham, saya butuh apa, tidak tahu. Iya. Dokternya malah yang baru Ikut melihat begitu ya. tubuhnya 10 menit tahu dokternya. Iya. Padahal dia udah hidup dengan dirinya bisa 30 tahun kan. Lah itu tenaga ahli begitu ya sobat sehat. Nah, dan ini yang mungkin menjadi PR juga untuk kita begitu ya, termasuk Bu Tusti dan juga Prof Nyoman, bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat, karena kalau selama ini pelayanan kesehatan tradisional ini kita lebih akrab bukan di rumah sakit ya. Kalau kita rumah sakit atau puskesmas itu inginnya mendapatkan yang kimia gitu ya, dengan alat-alat canggih dan sebagainya. Biasanya kalau kita butuh obat-obat tradisional itu larinya akan ke Gria Sehat misalnya, atau kalau pijat tadi ke panti pijat gitu ya. Nah, ini solusi untuk bisa mengarahkan ya masyarakat untuk memilih tadi Yankestrat yang terintegrasi dengan rumah sakit dan juga puskesmas seperti apa? Iya, tentu saja sosialisasi ya. Tetapi kalau saya mengamati selama ini kan kesiapan dari rumah sakit, kemudian kesiapan dari tenaga kesehatan itu kan belum maksimal ya. Kalau seandainya nanti kita sampaikan kepada masyarakat kan kasihan masyarakat. Kita harus dulu mempersiapkan dulu dari segala sesuatunya tadi, pelayanan yang sudah di rumah sakit mungkin kalau yang udah terbiasa tinggal jalankan ya dok. Nah ini kemudian nanti kita juga tidak hanya kalau di salah satu contoh di Bantul tadi kan baru satu puskesmas ya dok. Nah bagaimana nanti itu tidak hanya satu puskesmas tetapi ada beberapa puskesmas yang memang untuk di biar mereka juga gitu ada ya. pelayanan kesehatan tradisional. Kemudian yang paling penting tadi kaitan dengan jaminan kesehatannya. Ini yang menjadi PR kita karena masyarakat akan Mempertimbangkan itu juga pasti Bu. gitu loh. Aku lebih baik ke yang sudah ada jaminannya daripada aku nanti mengeluarkan uang itu. Betul. Nah ini mungkin bisa dijawab juga oleh Prof Nyoman, sebetulnya kesiapan rumah sakit dan juga nakes kalau tadi terkait dengan Yankestrat ini seperti apa? Sudah berapa persen menuju sempurna misalnya kalau kita bilang nih Prof? Iya, seperti Bu Tusti sampaikan tadi, memang salah satu tenaga, tapi hal lain banyak sekali. Bahkan hal-hal di mana pengetahuan dokter itu hanya tahunya kedokteran barat. Ini juga jadi masalah sebenarnya. Sulit dia menerima pengobatan timur. Pijat, mana ilmunya, Anda ada kayak gitu ya. Herbal mana? Nah, kalau Anda datang ke Sarjito, kalau lihat wajah-wajah dokter sangat tradisional seperti saya, ini dokter herbal. Di Polijamu begitu ya. Iya. Jadi di sana masalahnya ya, sehingga bagaimana kita melatih para dokter ya. Jadi dokter-dokter herbal kita latih memang untuk memberikan resep. Kalau mendiagnosis, karena kita pakai diagnosis secara barat ya, enggak susah lah, mereka udah dokter kan. Tapi begitu masuk ke pengobatan herbal, dia kan harus tahu interaksi dengan obat kimia gimana kan. Enggak kecil, bukunya tebel-tebel banget, itu harus tahu. Jangan sampai keracunan, bagaimana dia obat itu sambil adiksi, sambil saling meningkatkan khasiat, efek sampingnya kalau dicampur bagaimana, itu kan bukan hal sederhana. Begitu juga apoteker kita latih ya, itu yang kita lakukan, dan sehingga kita berani naruh dokternya untuk melayani gitu. Jadi sebetulnya persiapan rumah sakit atau juga puskesmas yang misalnya mau membuka ya Yankestrat baru begitu ya di puskesmas atau rumah sakit mereka, ini kira-kira yang dibutuhkan apa saja Prof? Misalnya ada laboratorium khusus untuk tadi penelitian obat herbal atau seperti apa? Jangan canggih-canggih banget, Oh, nanti gitu. enggak kembang-kembang lah. Biasa-biasa aja. Kita segini ya, kita sudah melatih, saya bilang tadi sekitar 600 dokter apoteker ya di Tawangmangu, ini kan nasional ya. Kemudian kita sudah drop ke DIY, mungkin sudah ada 20-an kira-kira ya dokter kita sebar gitu. Jadi mereka sudah bisa melayani gitu. Dengan herbal yang ada. Bahkan dulu kita kirim dari Tawangmangu bahwa Anda berikan ini, kalau sakit ini berikan ini. Dengan harapan mereka bisa mengembangkan sendiri sebenarnya. Cari silakan di masyarakat, biar masyarakat bangun dia.
menanam karena bisa dijual kan itu kan. Jadi kan bangkit mereka. Sebenarnya ide kita begitu ya. Memang ini proses panjang ya. Proses panjang sampai betul-betul kita maju. Kan udah lama program ini kan 2010-an lah kira-kira. 2010 mulai ada Permenkes tentang ini pelayanan tradisional itu ada Permenkesnya itu. Jadi itu 2010 dan sekarang ya bergerak lah tapi kan tidak cepat banget ya. Karena dua kutub yang berbeda terus terang nih. Dokternya belajar barat disuruh nangani timur ini kan suatu hal tidak sederhana. Ya, itu yang jadi hambatan juga, mungkin tantangan juga ya. Iya, saya malah enak dulu di sentra pengembangan pengobatan tradisional, plot udah Anda pakai jamu. Saya juga tenang dia, enggak salah. Karena itu tidak di rumah sakit, di pekapalan kan ada. Saya tenang-tenang saja, enggak apa-apa. Tapi begitu masukkan herbal atau jamu ke rumah sakit, wah, saya sampai dimarah-marah terus di awal presentasi. Ini mau mengembangkan ilmu hitam. Jadi kok dicampurkan karena mereka gitu tidak ya. paham, tapi sekarang mereka ingin ikut malah. Alhamdulillah. Ini ilmu putih ini gitu ya, ada ilmunya gitu lah. Baik, dan tadi ada evidensi atau bisa dibuktikan secara ilmiah sebetulnya ya, Prof. Nyoman. Nah, kalau sekarang mungkin di Yogyakarta ini Yankestrat baru jumlahnya terbatas ya, Bu Tusti ya. Kalau ternyata apa sebetulnya tahapan-tahapannya untuk pengadaan Yankestrat dan kemudian membuat Yankestrat ini tren begitu ya di masyarakat? Ya sosialisasi ke masyarakat, tetapi sebelum sosialisasi kita siapkan dulu. Jadi membenahi diri dulu. Internalnya dulu. Jadi sebelum kita itu melayani, kita harus mempersiapkan diri dulu dari mulai sarprasnya, kemudian sumber daya manusianya. Itu. Baik, itu kalau pengadaan seperti itu dari Dewan atau dari Dinas Kesehatan, anggarannya seperti apa Ibu? Nanti penganggarannya ada di perencanaan dan perencanaannya ada di teman-teman Dinas Kesehatan. Penganggarannya kita akan melakukan sebuah artinya pengajuan anggaran. Nah, nanti pengajuannya anggaran itu sama Dewan mau ditambahin atau dikurangin itu terserah Dewan itu nanti. Yang penting dari perencanaan teman-teman dari Dinas Kesehatan itu bisa logis dan bisa artinya ya ini bagian dari kita uji coba dulu gitu loh. Karena mungkin secara letterlek dianggarkan itu kan memang belum ada gitu. Nah, ini mungkin kalau Bu Tusti bisa menambah ya sebagai anggota Dewan atau sebagai masyarakat umum. Kalau tadi tentang pelayanan kesehatan tradisional supaya kita meskipun tadi sekarang belum ada jaminannya begitu ya, belum ada BPJS yang mengcover atau JKN-nya. Mungkin nggak tahu Ibu Tusti optimis nggak itu akan bisa ngetren begitu di masyarakat atau bisa menjadi pilihan masyarakat? Iya, artinya bagaimana kita bisa bersinergi dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan untuk bagaimana kita bisa memasyarakatkan kesehatan tradisional ini supaya menjadi pilihan setelah tadi yang konvensional. Tetapi tentu saja dengan jaminan yang sama dong. Karena masyarakat tadi kalau misalnya ada dua pilihan, yang satu bayar, yang satu enggak, pasti pilih yang enggak bayar ini. Artinya ini pelayanannya harus disamakan dulu. Nah, setelah disamakan tentu saja monggo silakan ke masyarakat. Karena kan yang menerima fasilitas kesehatan itu dari masyarakat, kita kembali ke masyarakat. Baik. Kemudian kesehatan itu kan tidak hanya tadi seperti dokter, tidak hanya obat ya dok. Kadang-kadang kalau pasiennya banyak itu nggak dilihat itu pasiennya, cuma sakit apa gitu sambil nulis sambil ini pakai apa dok itu namanya stetoskop itu sambil nulis ini lah. Terus tatapan mata itu kan perlu ya, visual itu gimana, terus senyum atau karena pasien misalnya saya sakit kemudian aku harus ke dokter Nyoman gitu. Kalau misalnya nggak ada dokter ganti yang mungkin beda lagi karena kan sugesti kita itu sudah bermain gitu loh. Betul. Karena penyembuhan itu tidak hanya dari
obat. tetapi dari sugesti dulu. Dan itu termasuk tugas dokter juga ya Iya. untuk membantu untuk membangun sugesti positif sehingga pasien bisa Cepat sembuh. bisa cepat sehat. Tapi kalau tadi bicara soal legalitas atau juga keamanan pengobatan tradisional ini seperti apa, Prof. Nyoman? Ya sebenarnya itu kan sudah di bawah pengawasan Badan POM ya, obat-obat itu. Kalau saja semua industri obat mengikuti aturan itu ya pasti aman kan. Bahkan jamu-jamu yang tidak ada Badan POM, ada jamu gendong yang suka muter, itu pun mereka mengerti tentang keamanan. Karena mereka pengalaman sekian puluh tahun jualan kan, pasien saya kok gini ya, kan mesti berpikir ya, oh yang aman gini. Kenapa kunyit itu harus diisi asam kayak gitu? Dia mungkin lebih paham. Secara ilmiah memang kunyit itu kalau diisi asam, situasi asam, dia akan lebih awet. Dia tidak teroksidasi sampai sore pun dijual tetap dia kuning. Coba jangan diisi asam. Siang aja udah coklat dia. Sudah lain reaksinya, bahkan mungkin kurang reaksi lah minimal. Jadi mereka udah lebih tahu gitu ya. Ya itu makanya sering kita tekankan, coba perusahaan-perusahaan industri obat tradisional itu ya janganlah nambahi macam-macam, ikuti aturan Badan POM aja. Kan izinnya kan tidak ada ditambahin kimia, tidak ada izinnya begitu. Baik, jadi sebetulnya soal legalitas atau juga keamanan ini sudah terjamin ya, Prof. Nyoman. Kalau berhubungan dengan obat herbal, tapi kalau berhubungan dengan layanan yang lainnya, misal tadi akupuntur, kemudian juga acupressure atau pijat, itu seperti apa? Itu tenaganya tersertifikasi. Jadi ada sertifikat pelatihan. Sudah dilatih, silakan. Harus mendaftar ke Dinas Kesehatan kan. Jadi ada apa yang perlu dilampirkan apa. Jadi ini kan penting sekali attitude atau sikap yang baik sehingga tidak melangkahi kompetensi yang ada saja. Sehingga tidak timbul efek samping. Dulu kan pernah kejadian Jakarta yang itu meninggal ya, apa namanya, sirupraksi. Iya, sirup yang itu, Ya kan? yang banyak meninggal itu ya dok, Iya, yang anak-anak itu kan, iya, ginjal. ya enggak melangkahi lah gitu. Ya. Baik-baik, itu yang menjadi catatan kita juga sehingga tenaga kesehatan ini betul-betul kompeten, terampil, sehingga itu juga meningkatkan kepercayaan kita sebagai masyarakat ya Bu Tustia, karena kadang-kadang kita masyarakat juga pasti punya pertimbangan, punya ya tadi ya logika apakah yang ini aman atau tidak, sehingga Yan Kestrat ini bisa menjadi pilihan ya untuk masyarakat bisa menyembuhkan penyakitnya, termasuk juga para pasien diabetes mellitus. Ini kalau sebelum ada Yan Kestrat normalnya begitu dok, pengobatannya seperti apa? Tergantung itu ya. Pengobatan diabetes kan tidak langsung obat. Misalnya gulanya di bawah 200 ya, 190 gitu ya, udah 200 ke bawah. Kita berarti berusaha exercise dulu kan. Exercise sama diet itu penting banget ya. Itu dengan itu bisa turun dia tanpa obat ya. Ya jangan sampai pasien tergantung obat gitu ya. Kemudian kalau memang tinggi bandel baru mulai masuk obat kan. Obat-obat itu kan mulai sederhana juga. Ada sulfonylurea, macam-macam lah obat sampai yang paling canggih juga ada. Tapi saya punya riset dan saya baca banyak riset, ternyata obat-obat kencing manis itu di herbal juga ada. Ada obat untuk meningkatkan produksi insulin gitu kan, atau insulin injeksi lah, atau obat yang meningkatkan produksi insulin ya, sulfonylurea gitu ya. Dia ternyata sambiloto itu demikian efeknya. Sambiloto sama brotowali sama meningkatkan produksi insulin. Itu. Ada obat yang menghambat penyerapan glukosa oleh usus. Ya, kalau kita makan gula tidak serap ke darah gitu. Ternyata jadi Belanda begitu gitu efeknya. Ada obat yang agar gula itu tersimpan di liver, tidak ke darah. Sebab jangan sampai gula darah tinggi. Ada itu kayu putih, kayu manis. Kayu manis. Ada obat yang gula itu agar disimpan di lemak di otot. Ada obat itu, nyata pare begitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau ilmiah, kita bisa pakai data itu.
perlu diteliti lebih jauh lagi kan. Jadi berarti betul ya Prof ya, karena kalau di masyarakat itu yang sering kita dengar kalau penyakit gula begitu atau penyakit kencing manis itu dipahitin biar gulanya nggak tinggi-tinggi gitu ya. Tadi Iya. konsumsinya ternyata makanan-makanan yang Pahit-pahit. yang pahit itu berarti betul ya, Iya. seperti misalnya pare, kemudian juga sambiloto, brotowali juga termasuk. Ini apakah berlaku karena mungkin nanti Prof Nyoman bisa sekaligus juga menyampaikan kepada sobat sehat, karena diabetes ini kan tipenya kalau tidak salah macam-macam ya, Iya, iya. Prof Nyoman ya, itu obat-obatannya menyesuaikan atau semuanya sama? Tentu berbeda. Kalau diabetes tipe 1 itu biasanya agak berat ya, masih anak-anak biasanya tuh. Bahkan dia sendiri atau orang tuanya tidak tahu anaknya kena diabetes. Itu karena kerusakan pankreas, tidak bisa produksi insulin. Anak saya kok mendadak koma ya, kayak gitu. Itu tipe 1 biasanya masih anak, masih muda gitu lah. Itu agak sulit, kalau herbal tok sulit. Kita harus kasih insulin gitu ya. Tapi tipe 2 kan yang paling banyak sebenarnya. Kita lihat coba kalau Mbak Dina punya Om misalnya. Dulu gemuk, sekarang kok kurus, nah hati-hati ya. Gejala salah satu gejalanya. Waktu gemuk dia kok makan sembarang, tubuhnya besar, pankreasnya tidak kuat lagi bikin insulin, tidak mampu. Begitu ngedrop pankreasnya, mulai dia badannya ikut ngedrop. Kelihatanlah kencing manisnya gitu. Itu tipe 2. Jadi di sana kita boleh bermain misalnya dengan exercise yang bagus, dietnya diketatkan, kan itu dulu. Nah, jadi kalau gagal baru masuk obat. Gitu. Baik. Jadi kalau tadi diabetes tipe 1 itu bisa kita bilang turunan begitu ya? Tidak selalu turunan, tapi biasanya anak-anak kena. Biasanya anak-anak yang kena Dan ya. berat. Baik, kalau yang tipe 2 ini yang lebih populer atau Iya, yang umum lah. umum ya, Bukan yang dewasa. sering kita temui begitu ya sobat Iya. sehat, dan ini gejalanya atau penyebabnya karena Pola makan. Biasanya karena pola makan ya. pola makan yang penting, exercise kurang, makan banyak. Memang diabetes lain, kalau diabetes gestasional namanya karena apa namanya hamil ada juga, tapi kan tidak banyak. Baik. Itu kalau dari Dewan sendiri atau mungkin bekerja sama dengan Dinkes ya, sosialisasi khususnya terkait dengan diabetes mellitus itu sudah ada atau belum, Bu Tusti? Itu ada semacam sosialisasi ke masyarakat untuk penyakit tidak menular. Oke. Iya. Jadi termasuk hipertensi begitu ya? Hipertensi, kemudian ada kolesterol, ada asam urat, dan ada tadi diabetes juga mellitus ya? ya. Baik. Penyakit. Tapi nanti sebelum ada sosialisasi masyarakat di screening dulu. Karena kan bekerja sama dengan teman-teman puskesmas diperiksa dulu darahnya, kemudian tensinya ada berapa gitu. Jadi teman-teman dinas kesehatan dengan puskesmas itu sudah intent ya, udah ke masyarakat itu sudah banyak untuk kita jemput bola Program-program. supaya masyarakat itu bisa menjaga kesehatan. Karena apapun bentuknya itu dimulai dari diri kita. Kita Betul. harus aware terhadap diri kita gitu loh. Tadi ya, supaya karena tadi diabetes tipe 2 ini juga pengaruhnya karena pola makan, Iya. lifestyle atau gaya hidup kita, sehingga kalau dari Dewan, dari Dinas Kesehatan juga itu ada sosialisasi untuk mendorong masyarakat supaya bisa hidup sehat, Iya, begitu ya Bu betul. Tusti ya. Baik Bu Tusti, karena kita sudah, dan juga Prof Nyoman ya, karena kita sudah ada di akhir untuk discuss kali ini, mungkin dari Dewan sendiri, Bu Tusti selaku Dewan, ini ada yang mau disampaikan dukungan atau juga dorongan khususnya tadi kalau terkait dengan tema kita pelayanan kesehatan tradisional integrasi, seperti apa? Iya, artinya tugas saya sebagai wakil dari masyarakat mempersiapkan terkait dengan regulasi termasuk sumber daya manusianya dan penganggaran sebagai bagian dari tupoksi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentu saja untuk kedepannya agar jaminan kemasyarakatan khususnya di kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta itu bisa tercover. Amin, amin. Ini yang kita tunggu-tunggu ya Sobat Sehat ya. Semoga sukses dan juga berhasil Bu Tusti. Iya, Terima kasih amin. banyak. Dari Prof Nyoman seperti apa kalau terkait dengan layanan kesehatan tradisional, pesan-pesannya? Ya, saya 5 tahun terakhir itu jadi Ketua Komisi Kesehatan Dewan Riset DIY ya. Kita menyusun suatu yang namanya Yogyakarta Sehat Lestari. Kenapa? Karena
pola hidup masyarakat Jogja sudah bergeser jauh sehingga timbul penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak jadi penyakit gitu. Jadi kalau pola hidup mereka kembali, lifestyle ya, terutama makanan tak apa, maka penyakitnya tidak harus ada. Entah dengan minum jamu salah satunya kan, itu akan berbeda pola kesehatan masyarakat ya. Itu sudah menjadi Pergub nomor 44 2017 ya. Itu peraturan gubernur. Jadi pola kesehatan, pengembangan kesehatan di DIY begitu sebenarnya. Pikiran saya harus kembali dia gitu. Baik. Jadi ini juga menjadi catatan untuk kita sebagai masyarakat supaya bisa lebih aware lagi, bisa lebih memperhatikan lagi terkait dengan kesehatan kita, pola hidup kita begitu ya, supaya penyakit-penyakit ini tidak bersarang, tidak datang ke kita ya. Terima kasih banyak Profesor Ya, Dr. makasih. Nyoman Kertia, SPPD KR dari RSUP Dr. Sarjito selaku dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi dan juga guru besar FKKM KUGM. Bu Tustiani juga terima kasih banyak yang sudah hadir selaku anggota Komisi D DPRD DIY, dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda Sobat Sehat yang sudah menyaksikan Discuss episode kali ini, podcast Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini merupakan satu upaya sebagai sarana promosi, edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan permasalahan kesehatan dan juga pelayanan kesehatan. Saya Dina Amalia mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pelayanan kesehatan telah diakui keberadaannya sejak dahulu dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Hingga saat ini, pelayanan kesehatan tradisional terus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi, disertai dengan peningkatan pemanfaatannya oleh masyarakat sebagai imbas dari semangat pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi. Pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi. Beberapa pertimbangan dikeluarkannya Permenkes tersebut adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai upaya pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan konvensional di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan upaya pengembangan kesehatan tradisional terintegrasi, maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan penguatan regulasi dan kapasitas daerah dalam pengembangan program kesehatan tradisional dengan cara penguatan pelayanan kesehatan tradisional dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Peningkatan pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan standar. Penguatan sistem pelayanan kesehatan tradisional integrasi di rumah sakit dan puskesmas sebagai layanan unggulan. Penguatan peran serta masyarakat melalui asuhan mandiri kesehatan tradisional untuk terwujudnya keluarga sehat secara mandiri. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, serta swasta untuk pengembangan pelayanan kesehatan tradisional. Janganlah kita melampaui batasnya karena merasa serba kecukupan. Sesungguhnya hanya kepadanya berpulang, bersujudlah dan mendekat padanya. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Oh, bacalah maka dia akan tunjukkan jalannya. Oh, bacalah maka dia akan tunjukkan jalannya. Bacalah maka dia
akan tunjukkan jalannya. Bacalah, maka dia akan tunjukkan jalannya. Maka dia akan tunjukkan jalannya. Bacalah, maka dia akan tunjukkan jalannya. Maka dia akan tunjukkan jalannya. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.